Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Urang semangat teman inang. Shalom. Ya, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu kita hari ini tertulis di Yeremia 17 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Yeremia 17 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikianlah firman Tuhan. Menginang seluruh jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, topik minggu kita mengatakan Tuhan pengharapan kita. Jehovah do pakirimota. Ini baru beberapa minggu yang lalu menjadi firman Tuhan yang diperdengarkan juga, yaitu Tuhan gunung batu pertahananku. Jehovah do partanobatoaku. Sekarang saya akan terulang kembali karena hampir sama maknanya. Tuhan adalah pengharapanku. Dan firman Tuhan pada minggu kita hari ini berisi tentang penderitaan. Sama seperti 2 minggu yang lalu, berisi tentang ketakutan-ketakutan hidup. Amang inang, kenapa saya sempat berpikir, kenapa ini diulang-ulang? Kenapa ini baru kemarin dibahas, sekarang dibahas lagi? Namun timbul keyakinan dalam hati saya, mungkin memang inilah kebutuhan umat pada saat ini, yaitu firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang memberi semangat, firman Tuhan yang memberi pengharapan. Mungkin kita lagi
orang-orang pada zaman ini, pada tahun ini sedang banyak mengalami tekanan-tekanan hidup dan lain sebagainya yang mendesak kehidupannya. Sehingga firman Tuhan ini diulang-ulang disampaikan. Karena memang seperti itu Amang Inang, kadang kita bisa melihat teman kita baik-baik saja, tetapi sebenarnya dia menyimpan banyak kesedihan. Saya pernah terkejut dengan situasi seperti itu. Punya jemaat yang begitu semangat setiap hari, tertawa setiap hari, tetapi ketika berbicara secara lebih pribadi, ternyata dia punya banyak kesedihan di dalam hidupnya. Dia kelihatan tertawa di depan umum, dia kelihatan senang di depan umum, tetapi hatinya sangat hancur. Jadi itu pernah beberapa kali saya alami ketika masih melayani di gereja yang lama. Karena di sana kita ada yang namanya zending ke dalam, mengunjungi jemaat 15 sampai 20 menit bercerita di rumahnya. Jadi jemaat yang kita kunjungi ini jemaat yang kita tahu selalu lepas ketawanya. Kalau berkumpul dia selalu lebih kuat ketawanya. Iya, tetapi tiba-tiba ketika 15 menit, 20 menit berbincang-bincang dalam zending, dia sampai menangis, mengungkapkan kesedihan hatinya. Jadi sehingga saya simpulkan memang orang yang terlalu sering tertawa, itu dia sedang menyembunyikan banyak kesedihan. Wah, ira jujur doamu sama ni. Apalagi orang itu kalau dia menertawakan sesuatu yang menurut orang lain tidak lucu, tapi dia tertawa begitu dahsyat, itu memang pasti dia menyimpan banyak kesedihan. Jadi pamanat tamu akadong kamu na banginang molohira na pator pakwekel na baju pangi, jumpai dia, hibur dia. Karena apa? Karena kemungkinan besar dia menyimpan banyak kesedihan. Amang Inang, penderitaan itu banyak jenisnya. Penderitaan daging, penderitaan fisik itu hal yang biasa dan pasti akan selalu melekat di kehidupan kita. Tetapi yang paling menyakitkan itu ketika penderitaan itu menyerang hati kita. Hidup Bain ada lagu yang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Karena apa? Karena memang tidak sebanding sakit hati dengan sakit fisik. Tidak sebanding Amang Inang pergumulan mental daripada pergumulan daging. Pergumulan mental itu sangat menyakitkan. Dan itu yang paling sering membuat kita hancur. Pergumulan batin, pergumulan mental. Itulah yang dialami oleh Yeremia pada firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Dia tidak mengalami rasa sakit di dalam dagingnya. Dia tidak mengalami sakit penyakit di dalam hatinya, di dalam dagingnya. Tetapi yang dia alami adalah kehancuran hati yang begitu mendalam. Karena apa? Karena dia tidak dihargai. Mengapa dia sangat sakit di dalam hatinya? Karena dia
dang dia etong. Dia ditantang. Dia dianggap kecil oleh orang sekitarnya. Yang lebih menyakitkan, semua rasa sakit hati itu dia dapatkan bukan dari orang lain, tetapi dari orang-orang yang selama ini dia lindungi. Rasa sakit hati yang mendalam dirasakan Yeremia bukan karena orang-orang Babel atau orang-orang Mesir yang menyakiti dia, tidak. Tetapi justru bangsanya sendiri yang selama ini dia lindungi, dia temani, dia hibur, dia ingatkan, dia ajari. Justru bangsanya itu yang memberikan rasa sakit hati kepada Yeremia. Amang inang, seburuk apapun perbuatan orang yang jauh dari kita kepada kita, saya rasa itu hal yang biasa. Melodong halak di luaran yang secara emosional tidak punya ikatan kepada kita, lalu berbuat tidak baik kepada kita, itu akan cepat berlalu, tidak tembus ke hati. Saya pernah seperti itu. Saya ketika bawa motor di daerah Dekolot sana, ada selalu di persimpangan jalan yang mengatur jalan itu, yang selalu diberikan uang kepadanya. Tiba-tiba saya sudah buru-buru, dia suruh berhenti tapi saya majukan terus motor saya. Akhirnya dia stop, dia maki-maki saya. Dimaki-maki. Nah suatu si dua leh, ala namar bahasa di sini mana? Saya tidak mengerti tapi saya tahu ini pasti makian. Tapi ketika itu selesai saya pergi berangkat lagi, tidak ada masuk ke hati saya. Kenapa? Karena dia bukan persoalan karena dia tidak mengerti. Saya tahu walaupun saya tidak tahu mengerti bahasanya, tapi saya tahu itu dia sedang memaki saya. Tetapi karena saya tidak punya ikatan emosional kepada dia, saya tidak merasa tersakiti. Karena saya tidak kenal dengan dia, saya tidak merasa tersakiti walau dimaki. Atau mak naroha berdalat terus. Tetapi amangina yang mengerikan itu, ketika tekanan, ketika hinaan datang dari orang yang terdekat dari kita. Itu yang paling menyakitkan. Ketika orang yang kita harapkan mendukung kita, menemani kita, menguatkan kita, tetapi justru itu yang melemahkan kita, justru itu yang memberi cacian dan makian kepada kita. Luar biasa sakit hatinya. Pasti kesedihan yang mendalam kita alami. Contoh, dakuboto ya masa dihamu. Sebuah keluarga, suaminya pergi kerja, sore suaminya pulang, terlihat wajah suaminya sangat bersedih. Lalu si istri menghampiri, sudah sampai di rumah, istri melihat wajah yang sedih dari suaminya. Dia katakan kepada suaminya, "Kenapa wajahmu seperti itu?" Datang suaminya bilang, "Saya tadi dimarahi si bos." "Kenapa bisa dimarahi?" "Iya, kemarin ada tugas disuruh. Tapi entah kenapa saya lupa, saya memang salah, saya lupa mengerjakannya. Jadi tadi saya habis dimarahi." Datang istrinya, "Itulah kau bodoh kali kau.
Gak pernah kau hati-hati. Selalu kau lupa. Bagaimana kalau kau dipecat? Makan apa kita? Kau harus lebih teliti. Bayak kok kamu sungguh dia pakilalan mate. Pasti sangat menyakitkan. Mungkin dengan bosnya kesedihannya hanya seperempat. Tetapi karena perkataan istrinya yang justru juga melemahkan dan menghancurkan, saya rasa kesedihannya pasti sangat mendalam. Karena dia datang dari orang yang paling dekat. Harapan suami ketika dia bercerita, menyampaikan kesedihannya, tentu di bagasar rohana, apulan nina takomau, ibar gogoi maniana, olam yudotun. Jadi memang amang inang, situasi yang paling sulit itu ketika kita mendapatkan tekanan dari orang terdekat. Soekarno juga pernah mengatakan demikian. Perlawananku tidak apa-apa, tidak seberapa, karena aku melawan penjajah. Tetapi hai kamu, perlawananmu jauh lebih berat karena kamu akan melawan bangsa sendiri. Jadi itu sering kita alami ya Manginang. Sering kita alami. Yang seharusnya kita menguatkan, menghibur, mendampingi. Tetapi justru kita ikut melemahkan dan menghancurkan. Arung nasongoni di son. Daong. Jalaunang arung ate. Itu dah. Kalau kita lihat suami kita sedang bersedih, meski dia salah, hiburkan. Kalau kita lihat istri kita sedang bersedih, mungkin benar dia salah, tetapi semangati. Itu fungsi dari orang terdekat. Kalau orang jauh menyalahkan dan menekan itu biasa, tetapi orang dekat dihadirkan Tuhan bukan untuk menekan dan menghancurkan. Tuhan memberikan kita kedekatan untuk saling mendukung. Tuhan memberikan kita kedekatan untuk saling melengkapi. Jadi apapun situasi suami, apapun situasi istri, situasi anak, jadilah orang-orang terdekat yang ingin membangun mereka, yang ingin menyemangati, yang ingin membuat mereka maju. Amang-inang itulah yang dialami oleh Yeremia, sehingga dia memanjatkan doa yang kita baca hari ini kepada Tuhan. Karena begitu sakit dia rasakan, dihantam oleh orang-orang terdekatnya. Dan pada hari ini kita melihat amang-inang bahwasanya meski Yeremia mengalami penderitaan mental, penderitaan batin yang demikian, tetapi Yeremia tidak pernah berhenti dan menyerah untuk melanjutkan dan melaksanakan tugas panggilannya dari Tuhan. Dia dihantam, dia dihina, dia ditolak, tetapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan yang harus dia lakukan. Dia tidak hancur, dia tidak menyerah. Dia menyelesaikan tugas pelayanannya sampai akhir hidupnya. Ini penting untuk kita ketahui ya Manginang. Kita juga demikian. Banyak persoalan yang mungkin kita alami. Songon naudok naking dangboi hudodo nuai ngaha persoalan muna Manginang. Tetapi saya yakin semua dari kita punya banyak persoalan, persoalan hati, persoalan batin yang mungkin tidak bisa kita bagi kepada orang lain. Gabi kita sendiri manipan, kita sendiri yang menanggung rasa sakit itu. Tetapi hari ini itu juga ditunjukkan di kehidupan Yeremia dan ingin memberi semangat kepada kita supaya kita jangan menyerah.
jangan berputus asa, tetapi selalu berjuang untuk tetap menjalankan yang baik, yang benar di kehidupan ini. Pasti akan selalu datang situasi yang untuk menghancurkan kita. Sama seperti Yeremia. Yeremia juga, dia sudah berkata, oh aku akan kuat, aku akan jalankan tugas pelayanan ini. Dung di padalan ibana, di pasahat ibana, museh hatani debata. Apa yang orang-orang katakan? Orang-orang katakan di sini, mana firman Tuhan itu? Mana firman Tuhan itu? Tunjukkan firman Tuhan itu. Kata bangsa Israel kepada Yeremia. Yeremia sudah memutuskan untuk melanjutkan pelayanannya, melanjutkan pemberitaan firman-Nya. Alai diodam ibana, iogapi ibana. Ditantang. Mana firman Tuhan itu, tunjukkan kepada kami. Jadi ketika saya baca ayat itu Amanginang, saya teringat kepada satu karakter yang melekat dalam kita orang Batak. Hampir songon halak Batak donwai, huida halak Israelon. Mangodam, memop, menggertak. Kan orang Batak sering seperti itu. Molo kalau di Medan itu bahasanya dibilang mangugapi. Yogapi asa mabir jol matibana. Itu juga dialami Yeremia. Semua bangsa itu mangodam ibana. Tertekan batinnya. Jadi Amanginang tidak baik memiliki sifat yang menggertak-gertak ini. Jangan gertak orang lain. Jangan nogapi orang lain. Jangan ciptakan rasa takut di dalam hidup orang lain. Apalagi jangan coba-coba gertak Tuhan. Karena kita pasti akan dipermalukan. Kalau kita lanjutkan ini ayatnya, gertak-gertak orang Israel akhirnya dinyatakan Tuhan, kehancuran total bangsa Israel. Badong doison pangugap, adong ison na jupang dongan na. Apa itu? Mata ko itu? Ada seperti itu. Dang ate. Alo bereng na burju-burju kamu bereng ke perle permandon. Holani memang Amanginang songon na udok naking. Mari singkirkan sifat-sifat seperti itu. Karena itu pasti akan berujung kepada rasa malu. Pernah seperti itu di sebuah rumah tangga. Ada sepasang suami istri punya 3 orang anak. Jadi suami istri ini bertengkar hebat. Saat itu nama dok sirang. Karena besarnya persoalannya. Datang si istri. Saya ingin cerai. Datang suami. Badong lu talu ibana. Eri pubayo dorohan narohana. Iba biar suami ini. Silakan. Cerai pun jadi. Indah. Suami non. Diboto suami non. Anak-anak pasti ikut saya. Nanti setelah anak-anak ikut saya, pasti istri mengatakan, gak usahlah kita jadi cerai. Pasti istri mengatakan demikian. Lalu si suami mengumpulkan anaknya ketiga itu, sini kalian bertiga. Dia tanya, adonang yang paling besar, bapak mama ingin berpisah. Kau ikut kemana? Ke bapak atau ke mama? Datang siakangan dia bilang, aku ikut mama lah. Ngakari ngata be suamine. Murusa dan nerwana. Dia tanya yang kedua, kau mau ikut mana? Mama atau bapak? Ikut mama juga lah. Indah naba dua honon. Yang ketiga dia tanya, kau mau ikut siapa? Boru pudan? Indah bana. Mangilik dangi.
ikut mama juga laku ninda boru siap pudan nih. Jadi sudah mengikut tuh istrinya. Kalah malu suaminya. Akhirnya suaminya bilang, aku juga ikut mama lah. Amang inang, gambar doi di ngulu ni halak pangodam. Siapa yang sering menggertak kehidupan orang lain, siapa yang sering menumbuhkan rasa takut kepada orang lain, rasa takut dohot odam-odam naik komulak tu ibana. Itu pasti. Rasa takut yang coba dia ciptakan kepada orang lain pasti akan dikembalikan kepadanya. Idon waeng namasa diturpukon. Mana firman Tuhan itu? Tunjukkan kalau benar firman Tuhan itu. Dan sedia liling nai di pasau debata. Hasil sikop niatanai. Masuk sudi bangsa Israel. Tuha buangan. Jadi jangan pernah mau menjadi pribadi yang menciptakan rasa takut kepada orang lain. Hanya untuk supaya disegani. Hanya untuk supaya ditakuti. Kita menggertak kehidupan orang lain. Jangan namanginang. Tapi maulah justru menghilangkan rasa takut di kehidupan orang lain. Bukan menciptakan rasa takut, tetapi ciptakan rasa nyaman untuk orang lain. Amanginang walaupun Yeremia mengalami banyak kesusahan, sahat tunadiodam ibana, tetapi dia tetap tegar dan melakukan tugas pelayanannya. Di sini kita tahu amanginang, ternyata seseorang hanya akan hancur bila dia menyerah terhadap situasi. Penderitaan dan kesulitan-kesulitan yang kita alami amanginang tidak akan mungkin menghancurkan kita. Tidak akan mungkin. Seburuk-buruk apa nuang kondisi kita. Seburuk-buruk apapun kondisi kita menurut kita. Selemah-lemah apapun hari ini kita menurut diri kita. Tetapi percayalah manginang, itu tidak akan menghancurkan kita. Yang menghancurkan kita apa? Pilihan kita untuk meninggalkan Tuhan. Orang hancur bukan karena persoalan, tetapi karena keputusannya meninggalkan Tuhan. Itu sumber dari kehancuran. Ido ison. Ayat 12, 13 ayat saya akan bacakan. Ya pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan. Jadi kita hancur bukan karena persoalan hidup kita, tetapi kita akan hancur hanya karena kita meninggalkan Tuhan. Jadi apapun persoalan hidup kita manginang jangan pernah kesimpulan nawado. Apapun persoalan kehidupan kita jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena yang membuat kehancuran bukan persoalan kehidupan, tetapi ternyata keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Ya, walami sada situasi alai hubama analogina asamura tatu sidangi. Amanginang pernah lihat motor yang tidak ada rangkanya, tidak ada ininya, kapnya, semuanya kabil-kabil nepi terida langsung. Selama saya di Bandung ini jarang saya lihat ada motor seperti itu situasinya. Tetapi di kampung saya banyak motor seperti itu. Di kampung saya di Duri, apalagi di daerah perkebunan, motor itu tidak di situ lagi kapnya. Kabel-kabelnya itu terlihat secara transparan sampai tempat bensinnya manginang kelihatan. Molisok kadang terida bensin. Ale molo di hutan kami ada motor yang bensinnya kelihatan. Artinya kondisi motor ini memprihatinkan.
Jadi pernahlah datang dari kota, daerah Jawa, ingin melaksanakan pesta adat. Jadi mereka sampai dan persiapan, tetapi biasa mah akaina kan luar biasa dari persiapan nama naik itu pesta. Dungo don jam 2 pagi, marsalon 1 jam 7, marsalon betul sudah dang binoto dikikisi di sidangi. Satu na songoni leleng nah. Itu terjadi ujungnya karena saking lamanya rombongan meninggalkan seorang ibu. Kebetulan ibu itu dari daerah kota, dia tidak biasa dengan suasana yang mengerikan. Akhirnya karena tempat pestanya jauh, dia menelepon, ini bagaimana ini? Saya ketinggalan di rumah. Datang dari sana, iya sudah datang ke situ menjemputmu, tenanglah kau. Akhirnya datanglah Manginang. Seorang laki-laki menjemput ibu tersebut dengan motor yang saya jelaskan tadi. Jadi si ibu ini hanya melihat motor itu saja, dia sudah merasa kecelakaan. Dia belum naik, hanya melihat saja dia sudah merasa kecelakaan. Tapi mau tidak mau, tidak ada lagi kendaraan, hanya itu. Tidak ada pilihan. Akhirnya dia naik. Dia naik ke motor itu, mereka berangkat dengan rasa yang sudah sangat takut di dalam hati ibu ini karena tersugesti oleh keadaan motor itu. Mardalam matong motoron bawa dalan di daerah perkebunan, luar biasa dalan di sini. Gelombang dan segala macam. Jadi tiba-tiba dia ada turunan, dia merasa ini akhir dari kehidupannya. Ketika turunan itu, songon na merdisiri bulu na ahon, nama nium ahon. Karena saking takutnya dia akhirnya dia melepaskan pegangannya dan meloncat. Ujungnya dang jadi marpesta, nami bana. Seperti itulah gambaran kehidupan kita Manginang. Seperti itu. Ibu itu terjatuh. Sebenarnya bukan karena kondisi motor. Ibu itu terjatuh bukan sebenarnya karena kondisi jalan. Tetapi ibu itu terjatuh karena dia memutuskan melompat. Melepaskan pegangannya. Begitu juga kita menjalani kehidupan kita. Kita ditekan dari ekonomi. Kita ditekan dari pekerjaan. Persoalan keluarga banyak. Anak-anak yang kita harapkan bermasalah. Banyak tekanan-tekanan. Apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Akhirnya kita memutuskan karena begitu menyakitkan kehidupan kita. Akhirnya kita memutuskan meninggalkan Tuhan. Dan pada saat itulah kita hancur. Jadi apapun persoalan kehidupan kita Manginang, percayalah tidak ada yang bisa menghancurkan kita selain daripada meninggalkan Tuhan. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Manginang, Yeremia juga mengatakan dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan, jika Engkau katakan aku sembuh, maka sembuhlah aku. Tuhan, jika Kau katakan aku selamat, maka selamatlah aku. Lihat Yeremia sangat paham betul Manginang bahwa Tuhan adalah penentu dari segala sesuatu. Apapun yang dia alami ketika Tuhan mau lepaskan Yeremia pasti terlepas. Apapun yang dia hadapi ketika Tuhan mau melepaskan dia pasti dia akan terlepas dari persoalan. Jadi Yeremia sangat yakin bahwa Tuhan penentu dari segala sesuatu. Tidak ada yang lain yang bisa menentukan sesuatu di kehidupan kita selain Tuhan. Persoalannya kita banyak hari ini merasa bahwa kita mampu menentukan masa depan kita. Perasaannya hari ini banyak kita yang merasa Manginang. Kita mampu menentukan kehidupan anak-anak kita di depan hari.
Kita mampu menentukan kebahagiaan kita di ke depan hari. Banyak kita yang seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah merasa berkecukupan, kita merasa bisa dan lain sebagainya. Akhirnya kita merasa bahwa besok kita yang tentukan. Hari ini Yeremia mau menghancurkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Jangan ada yang berpikir seperti itu, Amang Inang. Apapun yang kau miliki, tidak sedikit pun mampu menentukan kehidupanmu ke depan. Apapun yang ada padamu, tidak sedikit pun mampu menjamin kehidupanmu ke depannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan. Karena Tuhan yang menentukan, maka biarlah secara total sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Apapun persoalan hidup kita. Tu debata ama marsigatung. Dung marsigatung tu debata. Sahai patuduon ni debata doa kedalan. Sahai lehonon ni debata doa kabisuk. Laho menguruti laka tujulu. Jadi Amang Inang jangan pernah merasa ada kekuatan lain selain Tuhan yang bisa menentukan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sangat sering terjadi. Contoh, apalagi na jok dangi dang binoto di son jok masa songoni, ketika orang tua ingin anaknya berhasil, seperti contoh mengikuti tes militer, tes kepolisian, selalu do ikon adong ordal dangi. Ibu tahu do ordal? Iya. Biasanya selalu ada orang dalam. Jadi pernah ada satu orang tua yang mendaftarkan anaknya ke polisi karena tulang anak ini manangi botoni inat tahun polisi yang sudah berpangkat. Jadi dia mendaftarkan anaknya. Orang-orang tahu, orang-orang satu kampungnya tahu, satu gerejanya tahu, anaknya akan masuk polisi. Jadi kalau si ibu berkumpul dengan teman-temannya, temannya berkata, "Ngapa si adunang ida ina? Masuk di. Tulangna saya jago di kepolisian ina. Ngamak kata hami dok tulangna, apa ibu tokku? Jadi masuk namanya ina." Oh makne, ada percaya diri yang terlalu berlebihan karena ibu to na halak na jago. Alai dinasoni hinirim jupang ma pengumuman tidak masuk. Orang yang secara total bersandar kepada orang lain, orang yang secara total bersandar pada kemampuannya, pasti ketika dia mengalami kegagalan, dia akan berusaha melampiaskan rasa sakit hatinya. Sehingga yang tubuh kebencian, ibu tahu nado nakingi, i telepon. Pagoda kuro hatami to, enggak. Ujungnya jadi mencari pembenaran. Ingat dah mulai sonari, tungso huang kapoi toku. Indah. Karena kegagalan itu, karena dia sudah sangat berharap kepada itunya ini. Ujung-ujungnya saat itu nama nguli anak naneng polisi, dan yudang betulang nih. Dan yudang be itu nih. Karena dikuasai rasa sakit hati. Beda manginan dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau orang mengandalkan Tuhan, lah adong pe polisi to nih, molo gagal pe asing do hatane jo respon nih. Pasti dia akan menelepon itu na. Itu gagal do berem. To emak nggak berusaha ho. Dapola dia sodung dia roham itu dah. Jalalas roha itu nang petalu berem. Tetapi semalam dia sudah dapat panggilan kerja jadi satpam di security. Security di komplek ina. Tapi ada pola baik, molo dang polisi ba security di komplek. Tang yang masih tangnya kita itu dah ina, sotung dia roham itu dah ina.
Lihat manginang beda. Ketika seseorang yang berpegang pada Tuhan mengalami kegagalan, dia akan diarahkan Tuhan untuk menghibur dirinya. Dia akan diarahkan Tuhan untuk menguatkan hatinya, menguatkan dirinya. Orang yang gagal, orang yang punya banyak persoalan, orang yang mengalami banyak tekanan hidup, ketika dia bersandar dengan Tuhan, selalu dia temukan hal yang bisa menguatkan dia. Sekecil apapun itu. Selalu dia temukan hal yang bisa menghibur dia. Tetapi kalau orang secara total sudah tidak terhubung lagi dengan Tuhan, apapun situasi yang dihadapi, dia tidak akan mungkin mampu menemukan hal yang bisa menghibur dirinya. Apalagi dalam kegagalan. Soalnya udah naking. Bayangkan dia gagal. Tetapi karena dia berserah kepada Tuhan, dia tahu bahwa ada pun hal kecil nang polisian doa lai natari nga diterima gawe sakpam komplek baik kelas doro wadah. Dia tahu bersyukur. Karena dia apa? Karena dia tahu Tuhan menentukan segalanya. Molo omma jonwaing dia mulia tehon. Kita juga begitu ambang inang. Di kehidupan kita ini, ketika ada persoalan, sebenarnya banyak hal yang bisa kita syukuri. Ketika kita banyak kekurangan, sebenarnya banyak hal yang bisa kita syukuri. Hanya orang-orang yang bergantung pada Tuhan yang mampu menemukan hal-hal kecil yang berusaha menguatkan dia ketika dia lemah. Karena apa? Tuhan mengarahkan itu. Ketika dia sedih, dia bergantung kepada Tuhan. Tuhan menghibur dia melalui banyak hal-hal di sekitarnya. Jadi jangan kita pikir kalau kita bergantung kepada Tuhan, persoalan selesai, tidak. Tetapi akan ada hal-hal yang menguatkan dan menghibur kita. Molo contoh ada ngutang ta 10 juta tu beng martangia kita tu Tuhani ala dang sanggup beta mangkaraku bawa tu Tuhan. Dang tolapu moru do hutang na bengi. Dang gabe moru. Holani saya dong sogok nei gabe tubu gogo to emak boy do hulunasi. To emak boy do watasi. Adong gogo songoni. Nasoboi ta tu si nasoboi ta taida tapamanat, tetapi Tuhan itu selalu menolong di setiap persoalan kehidupan kita. Jadi apapun persoalan amanginang, marilah seperti Yeremia yang kita saksikan perjalanan kehidupannya, sesulit-sulit apapun perjalanan kehidupannya, karena dia disertai Tuhan, dia mampu melewatinya. Dan hari ini kita harus yakin, sebagaimanapun persoalan kehidupan kita, yakinlah tidak akan terhancurkan itu kehidupan kita. Tetapi yang menghancurkan kita adalah ketika kita lepas dari Tuhan. Untuk itu jangan pernah lepas dari Tuhan, supaya pengharapan selalu ada dalam hati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang selalu kami terima di kehidupan kami. Terlebih firman-Mu Tuhan menguatkan kami hari ini, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada-Mu di dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami punya pergumulan yang berbeda-beda. Kami punya kesedihan yang berbeda-beda. Tetapi biarkanlah Tuhan kami menjalani segala sesuatunya dengan keyakinan penuh kepada-Mu. Jangan biarkan kami satupun Tuhan lepas daripada-Mu. Tuhan, bantu kami dan ajari kami untuk menghidupi firman-Mu di kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, baik di gereja-Mu maupun yang di luar gereja-Mu. Engkaulah yang selalu menyertai kami. Berkati Tuhan keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati setiap pekerjaan baik yang kami lakukan di kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, keluarga kami yang di dalam keadaan sakit, apapun penyakit mereka,
Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengatakan sembuh, maka sembuhlah mereka. Untuk itu Tuhan, berikan kasih karunia-Mu, berikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini, HKBP Reformanda. Engkaulah yang selalu menemani kami bersekutu di gereja-Mu ini, supaya setiap persekutuan kami menjadi damai sukacita di hati kami. Banyak kekurangan, banyak dosa yang kami perbuat. Hapuskanlah setiap dosa kami, dan terimalah doa kami melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.